Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang apakah jin bisa mati. Lalu, berapakah batas usianya? Diharapkan untuk menyaksikan video ini hingga akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa memecah belah umat. Jin sama halnya dengan manusia memiliki umur di dunia dan akan menjumpai kematian. Kecuali iblis yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat tiba. Lalu, berapa batas usia jin? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-28. Jin dan manusia di dunia akan mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya beliau melantunkan, "Aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Zat yang tidak akan mati sementara jin dan manusia akan mati." Hadis riwayat Bukhari 7383 dan Muslim 2717. Adapun dengan berapa umur jin, tidak ada dalil atau nas yang menjelaskan batasan usia jin. Namun, buku ensiklopedia Ruqyah karya Iding Sanus menyebut keyakinan banyak orang, khususnya yang suka berhubungan dengan jin, bahwa jin berumur panjang sampai sebagian mereka menegaskan bahwa jin berusia sampai ribuan tahun. Buku Alamul Jinni wa Asyayatin karya Syekh Umar Sulaiman menjelaskan, adapun umur jin dan setan tiada yang mengetahuinya. Kecuali iblis alain atau iblis yang terlaknat, ia akan tetap hidup hingga hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam ayat. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Al-Quran Surat Sad ayat 79-83. Di antara golongan jin ada yang bernama iblis. Dalil bahwa iblis termasuk golongan jin dan bukan malaikat ada dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 50. Berdasarkan firman Allah di atas, iblis ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Syekh Umar bin Sulaiman menegaskan, untuk selain iblis, tidak diketahui umurnya, namun mereka lebih panjang umurnya dari manusia. Katanya, semua makhluk, apapun dan siapapun dia, bisa mati dan binasa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Golongan jin selain iblis bisa mati sebelum hari kiamat, karena jin termasuk keumuman firman Allah di surat Ar-Rahman di atas. Khalid bin Walid membunuh jin. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, yaitu pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu, beliau menghadap pada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Kembalilah, kamu belum melakukan apapun." Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang yang naik ke atas bukit dan mereka memanggil-manggil Uzza. Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi Muhammad, beliau bersabda, "Itulah Uzza." Hadis riwayat Nasai dalam Sunan Al-Kubro 11547, Al-Musili dalam Musnadnya 866. Ular jelmaan jin. Lalu ada juga kisah seorang sahabat muda yang membunuh ular jelmaan jin yang ada di rumahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dari Abu As-Sa'id yang pernah menjadi hamba sahaya Hisyam bin Zahrah.
Ia berkata, "Saya pernah menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Aku dapati ia sedang sholat, maka aku pun duduk menunggunya. Setelah selesai sholat, aku mendengar suara di salah satu tiang di atap rumah. Aku melihatnya dan ternyata adalah seekor ular, maka aku pun bangkit hendak membunuhnya. Abu Sa'id mengisyaratkan agar aku duduk kembali, aku pun duduk kembali. Setelah keluar, beliau menunjuk sebuah rumah. Beliau bertanya, apakah engkau melihat rumah itu? Ya, jawabku. Beliau pun bercerita, dahulu di rumah itu tinggallah seorang pemuda yang baru saja menikah. Maka kami pun berangkat bersama Rasulullah ke peperangan Khandak. Pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke rumah pada tengah hari. Rasulullah mengizinkannya dan berkata kepadanya, bawalah senjatamu, aku takut engkau dihadang oleh Yahudi Bani Quraisyah. Maka pemuda itu pun membawa senjatanya, kemudian ia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia dapati istrinya berdiri di depan pintu rumahnya. Maka ia pun mendatangi istrinya untuk memukulnya dengan tombaknya. Ia telah terbakar rasa cemburu. Istrinya berkata kepadanya, tahan dulu tombakmu terhadapku, masuklah ke dalam rumah supaya engkau dapat melihat apa yang menyebabkan aku keluar rumah. Maka pemuda itu pun masuk ke dalam rumah dan ternyata ia dapati ular besar melingkar di atas tempat tidurnya. Maka ia pun menyerangnya dengan menusukkan tombaknya. Kemudian ia keluar dan menancapkan ular itu pada tombaknya. Lalu ular itu menggeliat dari ujung tombak dan menyerangnya. Tidak diketahui siapakah yang lebih dahulu mati, apakah ular itu atau pemuda tadi. Kami pun menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah. Kami berkata, mintalah kepada Allah agar Dia menghidupkannya kembali untuk kami. Rasulullah berkata, mintalah ampunan untuk sahabat kalian ini. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama 3 hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah setan. Hadis riwayat Muslim 2236. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari video kali ini, bahwa tidak ada yang abadi di dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Maafkan kami jika ada kesalahan kata dan bahasa pada video kali ini. Karena kesalahan datang dari kami, dan kebenaran hanya milik dan dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.